Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita menelusuri rahasia sejarah yang tersembunyi, fakta yang jarang diungkap, dan misteri yang mengguncang dunia. Pada video kali ini, kita akan membuka lembar sejarah yang penuh kontroversi dan kecerdikan manusia. Judul pembahasan kita adalah Kehidupan Paulus Sang Pengubah Ajaran, dan bagaimana kecerdikan ia mengubah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri bagaimana Paulus, seorang tokoh yang tampak setia, ternyata menjadi pengubah ajaran Isa alaihissalam secara sistematis. Kita akan menyingkap fakta-fakta mencengangkan tentang bagaimana ajaran asli Isa diputarbalikkan, bagaimana gereja pertama terbentuk, dan bagaimana doktrin-doktrin seperti Trinitas muncul melalui politik, bukan wahyu. Bersiaplah untuk membuka lembar demi lembar rahasia sejarah yang selama ini tersembunyi, menyusuri jejak perubahan ajaran, dan menelusuri benturan antara wahyu dan kecerdikan manusia. Perjalanan ini akan menantang pemahaman kita, menggugah rasa ingin tahu, dan menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik sejarah yang telah lama tertutup. Bismillah, mari kita mulai perjalanan ini dan menyelami kehidupan Paulus, sang pengubah ajaran, serta dampaknya yang membentuk dunia hingga hari ini. Dalam catatan-catatan tua yang terpendam di bawah reruntuhan sejarah, ada satu nama yang selalu menjadi simpul antara kebenaran dan penyimpangan. Nama yang seolah hidup di dua dunia, dunia keimanan dan dunia tipu daya. Ia bukan seorang rasul, bukan pula murid langsung Nabi Isa alaihissalam. Namun dari tangan dan pikirannya lahir sebuah bentuk agama baru yang kini dikenal oleh dunia sebagai kekristenan. Namanya adalah Paulus. Dalam literatur kuno, ia disebut Saulus dari Tarsus, seorang Yahudi keturunan Bani Israel dari suku Benyamin yang dikenal cerdas, keras, dan fanatik terhadap Taurat. Ia hidup di masa-masa ketika ajaran Nabi Isa masih segar disampaikan kepada para pengikut setianya yang disebut Hawariyun. Tetapi, apa yang terjadi setelahnya menjadi lembaran kelam dalam sejarah agama Samawi. Kisah Paulus tidak dimulai dari iman, tetapi dari kebencian. Ia dikenal sebagai pemburu pengikut Nabi Isa. Dengan izin para imam besar Yahudi, ia menganiaya, menangkap, bahkan mengadili siapapun yang mengakui Isa sebagai utusan Allah. Para sejarawan Yahudi mencatat, Saulus adalah pelaksana aktif dalam penganiayaan pertama terhadap umat Nasrani. Ia menyaksikan pembunuhan Stefanus, salah satu pengikut Isa yang taat. Namun di tengah jalan, sejarah mencatat titik balik yang aneh. Tiba-tiba, Saulus mengaku mendapat wahyu di perjalanan menuju Damaskus. Ia berkata bahwa dalam kilatan cahaya di langit, ia melihat dan mendengar suara yang mengaku sebagai Yesus, yang memerintahkannya untuk berhenti menganiaya umatnya dan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Dari sinilah nama Saulus berubah menjadi Paulus. Dari seorang pembenci Isa, ia tiba-tiba menjadi penginjil utama ajaran yang ia ubah sendiri. Sebuah perubahan yang hingga kini dipertanyakan kebenarannya. Para ulama dan ahli sejarah Islam memandang peristiwa itu bukan sebagai wahyu, melainkan rekayasa. Sebuah tipu daya yang mengubah wajah ajaran Tauhid menjadi agama yang bertumpu pada keyakinan terhadap ketuhanan manusia. Dalam tafsir dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa alaihissalam datang bukan membawa agama baru, melainkan untuk meneguhkan ajaran Tauhid Nabi Musa dan para nabi sebelumnya. Isa menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah, bukan dirinya. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Sungguh, kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Namun Paulus kemudian memutarbalikkan seruan ini dengan konsep baru, bahwa Isa atau Yesus bukan hanya utusan, tetapi juga Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Disinilah benih pergeseran besar dimulai. Para
Penikat. Awal Isa alaihi salam hidup sederhana, menyebarkan ajaran tauhid secara sembunyi-sembunyi di Yerusalem dan sekitarnya. Mereka salat menghadap Baitul Maqdis, berpuasa dan mengikuti hukum Taurat sebagaimana diajarkan Nabi Musa. Mereka tidak mengenal salib sebagai simbol suci. Mereka tidak mengenal konsep dosa warisan, dan mereka tidak menyembah Nabi Isa, melainkan menyembah Allah yang esa. Namun ketika Paulus muncul, semuanya berubah secara perlahan dan sistematis. Dengan kecerdikan luar biasa, ia menyesuaikan ajaran Nabi Isa dengan kepercayaan Yunani Romawi yang politeistis. Ia mengajarkan bahwa keselamatan tidak lagi datang melalui amal dan ketaatan kepada hukum Allah, tetapi melalui iman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, konsep yang tidak pernah diajarkan Isa alaihissalam dan para murid aslinya dalam surat-suratnya yang kini menjadi bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Paulus mulai memperkenalkan istilah-istilah asing bagi ajaran para nabi. Ia berbicara tentang anak Tuhan, penebusan dosa, kasih karunia, dan Trinitas yang kemudian berkembang menjadi doktrin utama gereja. Dalam pandangan Islam, inilah penyimpangan yang paling mendasar dari risalah tauhid. Nabi Isa tidak mati di salib, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Namun bagi Paulus, justru penyaliban itulah dasar keselamatan manusia. Ia menjadikan peristiwa yang tidak pernah terjadi itu sebagai pusat dari seluruh ajarannya. Sebagian besar peneliti Muslim dan sejarawan klasik menyebut Paulus sebagai sosok yang menyusup. Ia memanfaatkan momentum kekacauan pasca diangkatnya Nabi Isa ke langit untuk mengubah arah keimanan para pengikutnya. Dengan kecerdikannya, ia tahu bagaimana membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi banyak orang. Ia memanfaatkan bahasa Yunani sebagai alat propaganda, menulis surat-surat yang tampak penuh kasih, tetapi syarat doktrin baru yang menggantikan hukum Allah dengan tafsir pribadi. Ia menegaskan bahwa sunat tidak lagi wajib, bahwa hukum Taurat sudah berakhir, bahwa manusia cukup percaya kepada kematian Yesus untuk selamat. Maka lenyaplah syariat yang dibawa Isa, berganti dengan teologi yang lebih mudah diterima oleh bangsa Romawi, penyembah berhala. Inilah cikal bakal gereja yang kita kenal hari ini. Jika ditelusuri dari catatan sejarah Romawi, munculnya Paulus sangat menguntungkan kekuasaan kekaisaran. Kekristenan versi Paulus tidak lagi mengancam otoritas negara. Sebaliknya, ajaran barunya melemahkan resistensi kaum beriman terhadap sistem Romawi. Paulus menulis dalam surat Roma, "Taatilah pemerintah, sebab tidak ada kekuasaan yang tidak berasal dari Tuhan." Kalimat ini membuat agama yang tadinya revolusioner menjadi jinak dan tunduk pada kekuasaan duniawi. Di titik ini, kita melihat betapa lihainya Paulus merancang agama baru yang tidak hanya menyimpang dari tauhid, tetapi juga kompatibel dengan struktur kekuasaan pagan. Sumber-sumber Islam menggambarkan bahwa kaum Nasrani sejati setelah Nabi Isa adalah kelompok kecil yang tetap berpegang pada tauhid. Mereka disebut Al-Hawariyun, dan pengikut setia mereka yang bertahan dalam sembunyi. Dalam sejarah, mereka dikenal sebagai kaum Ebionites, kelompok Nasrani awal yang masih menganggap Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Mereka menolak Paulus dan ajarannya, menyebutnya pendusta dan pemalsu risalah. Namun suara mereka perlahan lenyap, dibungkam oleh gelombang besar propaganda Paulus yang didukung Romawi. Gereja-gereja besar mulai berdiri, membakar naskah-naskah tauhid, dan menghapus jejak ajaran murni Isa. Maka muncullah Injil versi Paulus, yang berbeda jauh dari Injil yang pernah diajarkan Nabi Isa kepada para pengikutnya dalam literatur Islam. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap nabi membawa risalah yang sama, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada perbedaan prinsip antara risalah Musa, Isa, dan Muhammad, hanya syariat yang berbeda sesuai zaman. Namun dalam skema Paulus, risalah itu diputus,
diganti, dan dijadikan sarana untuk menciptakan agama universal baru yang sesuai dengan logika Yunani. Ia menafsirkan ketuhanan bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan filsafat. Dalam surat-suratnya, ia mengutip konsep logos, firman ilahi, yang menjelma menjadi manusia, sebuah ide yang bersumber dari filsafat Plato dan Heraklitus, bukan dari Taurat atau Injil asli. Maka, lahirlah doktrin Trinitas yang disahkan dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Ratusan tahun setelah Nabi Isa diangkat, semua dimulai dari gagasan Paulus, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi, menegaskan bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah, bukan mati disalib, dan bahwa setelahnya muncul kelompok yang berbeda pendapat. Sebagian tetap beriman, sebagian lain kafir. Mereka yang kafir inilah yang kemudian mendominasi dengan kekuasaan Romawi. Dalam tafsir Al-Quran surat As-Saff ayat 14, Allah berfirman, maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami beri kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka, lalu mereka menjadi orang yang menang. Para mufasir menjelaskan bahwa kemenangan ini akan terjadi ketika Nabi Isa kembali di akhir zaman untuk meluruskan ajarannya yang telah diselewengkan. Maka sejarah Paulus bukan hanya cerita masa lalu, tetapi bagian dari janji kebenaran yang akan dikembalikan di masa depan. Jika kita amati lebih dalam, pola Paulus menyerupai infiltrasi intelektual. Ia menyerap unsur paganisme untuk memperluas pengaruhnya. Salib, yang semula alat penyiksaan Romawi, ia ubah menjadi simbol keselamatan. Hari ibadah yang semula Sabtu ia pindahkan menjadi Minggu, mengikuti hari pemujaan Dewa Matahari. Ia mengganti nama Tuhan dengan sebutan yang bercampur antara bahasa Ibrani dan Yunani, menciptakan sistem teologi yang rumit agar orang awam sulit membantahnya. Ia mendirikan gereja di setiap kota besar Kekaisaran Romawi, menulis surat kepada umat di Korintus, Galatia, Efesus, dan Roma. Surat-surat itu kini menjadi pondasi agama yang mengaku bersumber dari Isa, padahal seluruh isinya lahir dari pena Paulus. Dan disinilah ironi sejarah mencapai puncaknya. Seorang musuh Nabi Isa justru menjadi pendiri agama yang mengaku mengikutinya. Bagi dunia Islam, memahami kisah Paulus bukan sekadar mempelajari masa lalu, tetapi memahami bagaimana kebohongan bisa mengubah arah sejarah manusia. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan dalam hadis sahih bahwa umat ini akan mengikuti jejak umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal. Dan dalam konteks itu, kisah Paulus menjadi pelajaran bahwa penyimpangan ajaran bisa bermula dari satu orang yang cerdas tetapi sesat. Ia memutar makna wahyu menjadi filsafat dan mengganti tauhid dengan konsep mistis. Namun Allah Maha menjaga kebenarannya, sebab Al-Quran datang sebagai pembenaran dan penyempurna risalah para nabi sebelumnya, termasuk Isa alaihissalam. Jejak Paulus masih bisa ditemukan dalam teks-teks kuno yang bertentangan dengan Al-Quran. Ia menulis seolah sebagai utusan Tuhan, padahal bukan. Ia mengaku mendapat wahyu, padahal tidak. Ia berkata dalam surat Galatia bahwa hukum sudah berakhir dan manusia cukup percaya untuk diselamatkan. Padahal dalam pandangan Islam, iman tanpa amal adalah hampa. Semua ini menunjukkan betapa liciknya strategi Paulus. Ia tidak menolak ajaran Isa secara frontal, tetapi mengaburkannya dengan campuran kebenaran dan kebohongan. Dan campuran inilah yang membuat banyak orang terperdaya selama berabad-abad. Namun sejarah tidak pernah bisa ditutup rapat. Dalam setiap masa, selalu ada sarjana, sejarawan, dan peneliti muslim yang menyingkap lapisan-lapisan kebohongan itu. Dari Ibnu Hazm di Andalusia hingga Ahmad Tidet di abad modern, semuanya menunjukkan benang merah yang sama, bahwa ajaran Isa yang asli adalah Islam, bahwa Isa menyeru kepada tauhid, dan bahwa Pauluslah yang mengubahnya menjadi teologi Trinitas. Kebenaran ini terus hidup, meski sering dibungkam oleh kekuatan besar yang berusaha mempertahankan narasi lama. Dan kini, seiring waktu bergulir, semakin banyak dokumen kuno yang ditemukan, semakin banyak manuskrip yang dibuka,
semakin jelaslah gambaran siapa Paulus sebenarnya. Ia bukan pewaris wahyu, melainkan perancang agama baru. Ia bukan murid Isa, melainkan perusak ajarannya. Dan mungkin, jika sejarah tidak diungkap, manusia akan terus meyakini kebohongan itu tanpa pernah tahu siapa yang menulisnya pertama kali. Inilah bagian dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan di balik tirai sejarah Barat. Sebuah kisah tentang seorang pria yang dengan kecerdikan luar biasa berhasil mengubah arah iman jutaan manusia. Bukan karena wahyu, tetapi karena strategi. Dan perjalanan ini belum berakhir. Masih ada halaman-halaman berikutnya yang menunggu untuk dibuka. Tentang bagaimana para murid asli Isa berjuang mempertahankan ajarannya. Tentang bagaimana Roma membentuk gereja pertama. Tentang bagaimana konsep Trinitas disahkan melalui politik dan bukan wahyu. Semua itu akan menyingkap satu kebenaran besar, bahwa risalah Isa alaihissalam tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kabut sejarah yang dibuat manusia. Dan kisah Paulus hanyalah awal dari perubahan besar yang mengubah wajah dunia setelah kepergian Paulus. Benih ajaran barunya mulai berakar di jantung kekuasaan Romawi, di tengah bayang-bayang penindasan terhadap kaum Nasrani yang masih setia pada tauhid. Roma menyadari bahwa agama baru ini memiliki potensi besar untuk dijadikan alat politik. Gereja yang pada awalnya hanyalah kumpulan kecil pengikut Paulus di berbagai kota, perlahan bertransformasi menjadi lembaga yang terstruktur. Para pemimpin Romawi melihat bahwa ajaran yang telah dimodifikasi oleh Paulus jauh lebih mudah dikendalikan dibanding ajaran murni Nabi Isa yang menyeru pada ketundukan total hanya kepada Allah. Roma tidak perlu melawan agama itu, cukup mengendalikannya melalui struktur dan dogma yang mereka bentuk sendiri. Para murid sejati Isa, kaum Hawariun dan para pengikut mereka yang masih mempertahankan risalah tauhid, hidup dalam pelarian. Mereka dianggap sesat oleh gereja baru yang lahir dari ajaran Paulus. Nama-nama seperti Yakobus yang dikenal sebagai saudara Nabi Isa dan pemimpin jamaah di Yerusalem terhapus dari arus utama sejarah. Dalam catatan-catatan kuno, Yakobus mengajarkan ibadah sebagaimana Isa mengajarkan, sujud, puasa, dan berpegang teguh pada hukum Taurat yang disempurnakan. Ia menolak keras gagasan bahwa Isa adalah Tuhan. Tetapi setelah kematiannya, suara kaum tauhid semakin melemah. Sementara itu, para pengikut Paulus memperluas pengaruhnya hingga ke pusat dunia Romawi. Mereka menulis ulang kisah, menafsirkan ulang sejarah, dan menjadikan ajaran baru itu sebagai jalan resmi menuju Tuhan. Di antara tahun 2019 penuh pergolakan itu, Roma memainkan peran yang menentukan. Kaisar Konstantinus, seorang penguasa yang cerdik, melihat potensi besar dalam menyatukan imperium melalui agama tunggal. Ia tahu bahwa kekuatan militer tidak cukup untuk mempertahankan kekaisaran yang luas, maka ia menggunakan strategi baru, penyatuan spiritual. Namun agama yang bisa dijadikan alat politik harus mudah diterima oleh berbagai bangsa yang memiliki beragam dewa dan kepercayaan. Ajaran Paulus yang menuhankan Isa sangat cocok dengan tujuan itu. Karena di mata kaum pagan, konsep Tuhan yang menjelma menjadi manusia bukan hal asing. Dewa Yunani dan Romawi pun sering digambarkan turun ke bumi dalam wujud manusia. Maka doktrin Paulus menjadi jembatan sempurna antara politeisme lama dan monoteisme baru yang ingin diciptakan. Roma, untuk mengukuhkan posisi ini, pada tahun 325 Masehi, Konstantinus mengundang ratusan pemuka gereja dalam sebuah sidang besar di kota Naisea. Disinilah sejarah agama baru itu benar-benar berubah. Sidang itu bukan sekadar pertemuan rohani, melainkan pertemuan politik terbesar dalam sejarah Kristen awal. Banyak pendeta yang menolak gagasan ketuhanan Isa, tetapi tekanan kekuasaan membuat suara mereka tenggelam. Konstantinus tidak menghendaki perdebatan panjang. Ia menginginkan kesatuan, maka dipilihlah satu doktrin resmi yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan yang satu hakikat dengan Bapa, dan Roh Kudus adalah bagian dari kesatuan ilahi. Konsep ini kelak dikenal sebagai Trinitas. Sejak saat itu, siapapun yang menolak ajaran ini dianggap bid'ah dan dihukum berat.
Keputusan itu menjadi titik balik. Gereja yang lahir dari konsili tersebut bukan lagi sekadar tempat ibadah, melainkan lembaga politik yang mewakili kekuasaan kaisar di bidang spiritual. Ajaran Paulus menjadi dasar resmi kekristenan Romawi, dan ajaran para murid asli Isa dihapus dari naskah suci. Ribuan manuskrip yang tidak sesuai dengan keputusan Nicaea dibakar. Injil-injil yang menegaskan kemanusiaan Isa disembunyikan atau dimusnahkan. Hanya 4 Injil yang dipilih dari ratusan versi yang beredar, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semuanya telah dipengaruhi oleh doktrin Paulus. Injil lain, seperti Injil Barnabas yang memuat nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, dilarang beredar. Roma tidak hanya mengatur kepercayaan, tetapi juga mengendalikan sejarah. Di balik megahnya bangunan gereja dan lambang salib yang tersebar di seluruh kekaisaran, ada kisah panjang tentang bagaimana keimanan tauhid dilenyapkan dari jantung ajaran itu. Para pengikut Isa yang sejati terus bersembunyi di timur. Mereka melarikan diri ke gurun-gurun Suriah, Mesir, dan Palestina. Dalam literatur Islam, sebagian kelompok ini disebut masih berpegang pada ajaran Nabi Isa yang benar. Mereka berdoa menghadap ke langit, berpuasa sebagaimana para nabi, dan menolak penyaliban. Namun perlahan, suara mereka menghilang, tertelan arus sejarah yang ditulis ulang oleh kekaisaran. Hingga berabad-abad kemudian, hanya tersisa jejak samar bahwa di masa lalu, pernah ada umat Nasrani yang menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Seiring berjalannya waktu, ajaran Paulus dan keputusan Konsili Nicaea berkembang menjadi sistem teologi yang semakin kompleks. Para uskup dan filsuf gereja memperhalus konsep Trinitas agar tampak logis. Mereka menggunakan istilah-istilah filosofis dari Yunani seperti substansi, hakikat, dan esensi untuk menjelaskan bahwa 3 pribadi itu adalah satu Tuhan. Namun, seberapa banyak mereka berusaha menjelaskan, konsep itu tetap bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Dalam pandangan Islam, tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa berubah menjadi manusia, memakan makanan, tidur, dan disalib oleh makhluk ciptaannya sendiri. Dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Ayat ini menjadi bantahan paling jelas terhadap seluruh konstruksi teologi yang lahir dari gagasan Paulus. Kisah pembentukan gereja pertama tidak lepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Ketika ajaran baru itu diresmikan, para pemuka agama mendapatkan posisi istimewa di bawah kekuasaan kaisar. Mereka diberi hak mengatur masyarakat, memungut pajak gereja, dan menafsirkan kitab suci sesuai arah kebijakan kekaisaran. Maka agama berubah menjadi alat pengendalian sosial. Siapapun yang berbeda pandangan akan dianggap pengkhianat, bukan hanya terhadap gereja, tetapi terhadap negara. Ribuan orang dihukum mati karena menolak mengakui ketuhanan Isa. Di bawah simbol salib, darah mengalir atas nama kasih dan iman. Ironinya, semua itu dilakukan atas dasar ajaran yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sementara di sisi lain, sisa-sisa pengikut tauhid tetap bertahan. Mereka meyakini bahwa akan datang seorang nabi terakhir yang melanjutkan risalah Isa dan mengembalikan kebenaran yang telah diputar balikkan. Sebagian catatan kuno menyebut bahwa di antara mereka ada yang menulis tentang nubuat kedatangan Ahmad, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Namanya Ahmad." Tetapi ketika gereja mulai berkuasa, ayat-ayat semacam ini disembunyikan, dan siapapun yang berbicara tentangnya akan dianggap kafir. Trinitas menjadi wajah baru agama Romawi. Ia bukan hasil wahyu, melainkan hasil kesepakatan politik. Bahkan beberapa abad kemudian, muncul kembali perpecahan di antara umat Nasrani sendiri. Sebagian menolak Trinitas,
seperti kaum Aryan yang menganggap Isa hanyalah makhluk mulia, bukan Tuhan. Tetapi sekali lagi, gereja resmi menindas mereka. Kaum Aryan diusir, kitab mereka dimusnahkan, dan sejarah mereka dihapus dari catatan gereja. Dunia pun hanya mengenal satu versi kebenaran, yaitu versi Paulus dan Roma. Sejak saat itu, gereja bukan lagi tempat mencari kebenaran, tetapi benteng untuk mempertahankan dogma. Dari sinilah, peradaban barat dibangun di atas dasar keimanan yang sudah bergeser. Selama berabad-abad, manusia Eropa tumbuh dengan keyakinan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, lalu bangkit kembali. Mereka tidak lagi mengenal konsep kenabian sebagaimana diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan tidak lagi melalui wahyu, tetapi melalui institusi gereja. Sementara ajaran tauhid yang seharusnya menjadi inti risalah Isa dianggap ajaran asing dan bahkan berbahaya. Ketika akhirnya Islam datang membawa cahaya wahyu terakhir melalui Nabi Muhammad SAW, banyak dari mereka yang tidak mampu menerima karena keyakinan mereka telah dikunci oleh ajaran Paulus dan sistem gereja yang mengurung akal mereka. Namun kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bukti arkeologis dan manuskrip kuno yang membongkar fakta bahwa ajaran gereja tidak identik dengan ajaran Isa yang ditemukan di Qumran, di Nag Hammadi, dan di perpustakaan-perpustakaan kuno menunjukkan keberadaan teks-teks Nasrani awal yang sangat berbeda dari Injil resmi gereja. Dalam beberapa di antaranya, Nabi Isa disebut sebagai hamba Allah, bukan anak Allah. Ada pula catatan yang menyebut bahwa Isa menubuatkan kedatangan seorang nabi lain setelahnya. Semua ini sejalan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran, tetapi gereja tetap menolak untuk mengakuinya. Jika ditelusuri dengan jujur, jejak penyelewengan itu selalu bermuara pada sosok yang sama. Dialah yang menanam dasar perubahan itu, mengganti tauhid dengan trinitas, hukum Allah dengan kepercayaan buta, dan wahyu dengan filsafat. Dan Roma hanyalah tangan yang mengukuhkannya melalui kekuasaan. Dari kolaborasi inilah lahir agama baru yang mengaku bersumber dari Isa, tetapi sebenarnya bertentangan dengan risalah para nabi. Kini, setelah berabad-abad berlalu, kita hanya bisa membayangkan betapa besar perbedaan dunia jika ajaran Nabi Isa tetap terjaga sebagaimana ia sampaikan. Sebab, apa yang disebut sebagai agama cinta dan pengampunan sejatinya lahir dari rekayasa sejarah yang cerdik dan sistematis. Dan disinilah misteri itu belum selesai, karena di balik semua doktrin, di balik salib dan gereja, masih tersembunyi satu rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, tentang bagaimana benih tauhid terus bertahan di antara beang-beang kekuasaan Roma, menunggu waktu untuk kembali bersinar bersama risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam abad-abad setelah konsili Naisya. Dunia menyaksikan bagaimana gereja Romawi menancapkan kekuasaannya tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada pikiran manusia. Mereka menguasai ilmu, sejarah, dan pengetahuan. Tidak ada satupun pemikiran yang boleh bertentangan dengan doktrin resmi. Setiap pertanyaan tentang hakikat Isa dianggap penghujatan. Setiap penolakan terhadap Trinitas dianggap pemberontakan terhadap Tuhan. Gereja menjadi institusi yang tak tersentuh, menafsirkan wahyu sesuai kehendak kekuasaan. Di balik dinding-dinding biara dan katedral yang megah, rahasia sejarah terus disembunyikan. Paulus telah meletakkan pondasinya dengan sempurna. Agama yang bersandar pada keimanan tanpa pengetahuan, pada simbol tanpa makna, dan pada tradisi yang menutupi kebenaran sejati risalah para nabi. Namun, dalam kegelapan itu, masih ada sisa cahaya kecil yang bertahan di Timur Tengah, di antara gurun pasir dan lembah yang sunyi. Masih hidup kelompok-kelompok kecil yang mempertahankan ajaran tauhid. Mereka dikenal dengan berbagai nama: kaum Ebionites, kaum Nazarenes, atau pengikut Isa yang sejati. Mereka tidak memuliakan salib, tidak menyembah Isa, dan tidak menganggap dosa manusia dapat ditebus oleh kematian seorang nabi. Mereka tetap berpegang pada hukum Allah
dan menanti datangnya Nabi yang dijanjikan oleh Isa sendiri. Mereka inilah yang dalam riwayat Islam disebut sebagai orang-orang Nasrani yang tidak kafir, yang disebut Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ajaran tauhid ini tidak pernah hilang sepenuhnya, hanya saja tertutup oleh kekuasaan besar yang memonopoli kebenaran. Gereja Romawi menganggap setiap aliran di luar kendalinya sebagai ancaman, maka mereka mengirim pasukan, menjarah perpustakaan, membakar manuskrip, dan menghancurkan pusat-pusat keilmuan. Tapi sejarah selalu meninggalkan jejak bagi yang mau mencari. Naskah-naskah kuno yang terselamatkan dari kehancuran menunjukkan bahwa pada masa awal masih banyak umat Nasrani yang menyembah Allah yang esa dan menyebut Isa sebagai nabi. Sebagian catatan ini baru ditemukan ribuan tahun kemudian, ketika penggalian arkeologi membuka kembali lembaran-lembaran yang disembunyikan. Salah satu temuan paling mencengangkan adalah kumpulan naskah di Qumran, dekat Laut Mati. Di sana, para peneliti menemukan gulungan-gulungan tua berisi teks keagamaan yang menunjukkan bahwa ajaran tauhid masih hidup di kalangan Bani Israel yang setia. Naskah-naskah itu berusia lebih tua dari Perjanjian Baru dan memperlihatkan bahwa istilah anak Tuhan tidak pernah digunakan dalam arti literal. Itu hanyalah sebutan kehormatan bagi orang saleh, tapi Paulus menafsirkan ulang istilah itu menjadi dogma. Dengan kepandaian retorika dan pengetahuan luas tentang filsafat Yunani, ia membangun sistem keimanan baru yang tampak rasional di mata dunia Romawi, tetapi sesat di mata wahyu. Gereja menjadikan Paulus sebagai pahlawan iman. Ia dipuja sebagai rasul yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Padahal ia tidak pernah bertemu Nabi Isa secara langsung, tidak pernah menjadi saksi peristiwa hidup Isa, bahkan ditolak oleh murid-murid Isa yang asli. Dalam catatan sejarah yang masih tersisa, Yakobus dan Petrus, dua murid utama Isa, menolak keras ajaran Paulus. Mereka menganggapnya memutarbalikkan ajaran. Tetapi gereja yang kemudian berdiri di Roma lebih memilih mengikuti Paulus daripada para murid Isa, sebab ajaran Paulus lebih mudah diterima, lebih sesuai dengan budaya Yunani, dan lebih menguntungkan bagi politik kekaisaran. Dengan cara itulah, kebenaran perlahan dikubur oleh kepentingan. Ketika Islam datang, berabad-abad kemudian, Al-Quran menyingkap semua tabir kebohongan itu. Ia menyebut Isa bukan Tuhan, tetapi Nabi. Ia menegaskan bahwa tidak ada Trinitas. Ia membenarkan bahwa Isa tidak mati di salib, tetapi diangkat oleh Allah. Semua ini menjadi bantahan langsung terhadap teologi Paulus, dan sejak saat itu, dunia memiliki dua versi sejarah tentang Isa. Versi Paulus yang menjadi fondasi gereja, dan versi wahyu Allah yang terpelihara dalam Al-Quran. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan teologisis, tetapi benturan antara kebenaran yang turun dari langit dan kebohongan yang disusun oleh tangan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116, Allah menggambarkan dialog yang akan terjadi kelak di hari kiamat antara Isa dan Tuhannya. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Ayat ini menjadi saksi abadi bahwa Isa sendiri menolak klaim ketuhanan yang dibuat Paulus dan pengikutnya. Seiring Islam menyebar ke berbagai negeri, banyak kaum Nasrani yang menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Mereka menyadari bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukanlah agama baru, melainkan kelanjutan dari risalah para nabi sebelumnya. Di antara mereka yang beriman, ada rahib-rahib yang selama hidupnya mencari kebenaran. Dalam sirah disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad masih muda,
Ia bertemu dengan rahib Buhaira di Syam. Rahib itu mengenali tanda kenabian dalam diri beliau dan berkata bahwa inilah nabi yang dijanjikan oleh Isa. Artinya, di antara kaum Nasrani, masih ada segelintir yang memegang naskah asli yang memuat kabar gembira tentang Ahmad. Tapi setelah Islam muncul dan menyebar, gereja semakin keras menolak. Karena menerima kebenaran itu berarti mengakui bahwa seluruh fondasi ajarannya salah. Di abad-abad berikutnya, kekuasaan gereja menjelma menjadi tirani rohani. Setiap suara yang mencoba mengembalikan ajaran kepada tauhid dibungkam dengan tuduhan atau sih. Namun di sisi lain, ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam. Para ulama dan ilmuwan muslim mengkaji sejarah, membandingkan teks-teks, dan menemukan kontradiksi besar dalam kitab suci gereja. Ibnu Hazm menulis kitab Al-Fasal fi Al-Milal Walahwa wal Nihal, mengupas kesalahan logika dan sejarah dalam perjanjian baru. Ia membuktikan bahwa sebagian besar kitab-kitab itu tidak diketahui penulisnya dan penuh dengan perubahan. Sementara Al-Quran tetap terjaga tanpa cacat sejak pertama kali diturunkan. Fakta ini menjadi bukti ilmiah bahwa wahyu terakhir benar-benar terpelihara. Paulus yang dahulu mengubah ajaran Isa menjadi simbol bagaimana satu orang dapat menggeser arah sejarah umat manusia. Dengan kata-kata, ia membangun doktrin. Dengan ide, ia membentuk peradaban baru. Tapi segala yang dibangun di atas kebohongan, pada akhirnya akan runtuh. Dalam abad modern, banyak teolog Kristen sendiri mulai mempertanyakan keaslian ajaran yang mereka warisi. Mereka menemukan bahwa ajaran Paulus sering bertentangan dengan ajaran Isa dalam Injil. Isa mengajarkan amal dan ketaatan. Paulus meniadakannya. Isa menyeru kepada hukum Allah. Paulus menolak hukum. Isa berdoa kepada Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa Isa adalah Tuhan. Pertentangan ini terlalu jelas untuk diabaikan. Sebagian cendekiawan barat yang jujur akhirnya mengakui bahwa agama yang mereka anut bukan ajaran Isa, melainkan interpretasi Paulus. Tokoh seperti Albert Schweitzer dan Bart Du Ehrman menulis secara terbuka tentang bagaimana Paulus membentuk kekristenan. Mereka menyebutnya sebagai the second founder of Christianity, pendiri kedua agama itu. Namun bagi umat Islam, ia bukan pendiri, melainkan pengubah. Sebab agama para nabi hanyalah satu, yaitu Islam, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Kini, setelah berabad-abad berlalu, dunia kembali dihadapkan pada pilihan yang sama seperti di masa lalu, antara menerima kebenaran wahyu atau tetap berpegang pada kebohongan tradisi. Gereja mungkin telah berdiri megah, salib mungkin telah menjadi simbol global, tetapi hakikat kebenaran tidak bisa berubah. Nabi Isa alaihissalam akan kembali di akhir zaman untuk mematahkan salib dan meluruskan kembali risalah yang ia bawa. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, membunuh Dajjal, dan memerintah dengan keadilan. Saat itu, tidak akan ada lagi agama selain Islam. Kebenaran yang telah lama dikubur oleh Paulus dan pengikutnya akan muncul kembali dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Dan ketika hari itu tiba, seluruh lapisan kebohongan yang disusun sejak masa Paulus akan runtuh. Dunia akan menyaksikan bahwa risalah para nabi selalu satu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Isa alaihissalam hanyalah salah satu dari hamba-Nya yang mulia. Semua upaya Paulus untuk mengubah kebenaran akan berakhir pada kehancuran yang telah Allah janjikan bagi setiap kebohongan. Sejarah akan menutup lembarannya dengan satu kesimpulan, bahwa kebijaksanaan manusia tidak akan pernah mampu menandingi wahyu Tuhan, dan setiap ajaran yang dibangun di atas kepalsuan akan binasa. Sementara kebenaran yang datang dari Allah akan tetap abadi. Paulus atau Saulus dari Tarsus bukanlah seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam sejak awal. Ia lahir di kota Tarsus, sebuah wilayah penting di Kekaisaran Romawi, di mana filsafat Yunani dan hukum Romawi bertemu dengan tradisi Yahudi. Ia bukan nelayan sederhana seperti para murid Isa, melainkan seorang terpelajar. Fasih dalam bahasa Yunani
memahami hukum Taurat, dan memiliki status warga negara Romawi, sebuah keistimewaan yang langka di antara bangsa Yahudi kala itu. Sejak muda, Saulus dididik di bawah bimbingan seorang rabi besar bernama Gamaliel, ahli hukum Taurat yang dihormati di Yerusalem. Dari sinilah ia tumbuh menjadi sosok fanatik yang keras, membela kepercayaan Yahudi, dan sangat membenci siapapun yang menganggap Isa sebagai Al-Masih. Ia dikenal sebagai penganiaya para pengikut Isa. Dalam Kisah Para Rasul, diceritakan bahwa Saulus hadir ketika Stefanus, salah satu pengikut Isa, dirajam batu hingga mati di bawah pandangan Saulus. Darah pertama itu tumpah, dan ia merasa melakukan hal yang benar demi mempertahankan kemurnian Taurat. Tetapi tak lama setelah itu, sejarah mencatat sebuah peristiwa aneh yang mengubah segalanya. Perjalanan Saulus menuju Damsyik. Dalam perjalanan itu, konon ia melihat cahaya menyilaukan dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dari sanalah ia mengaku mendapat wahyu, lalu mengganti namanya menjadi Paulus dan menyatakan diri sebagai Rasul Isa. Namun disinilah letak keanehannya. Paulus tidak pernah bertemu Isa secara langsung. Ia tidak pernah belajar dari murid-murid Isa. Bahkan, para murid Isa menolak klaim kenabiannya. Tapi dengan kecerdikan dan kemampuan retorikanya, ia berhasil membalik persepsi publik. Ia mulai berdakwah dengan membawa versi baru ajaran Isa. Bukan seperti yang diajarkan di Yerusalem oleh para murid sejati, tapi versi yang disesuaikan dengan selera dunia, Yunani Romawi. Disinilah awal mula perubahan besar itu terjadi. Paulus memahami satu hal yang tidak dimiliki murid-murid Isa, kekuatan retorika dan diplomasi. Ia tahu bahwa dunia Romawi tidak akan tertarik dengan ajaran yang keras tentang hukum Taurat dan larangan-larangan yang ketat. Maka ia melunakkannya. Ia menggantikan konsep hukum dengan konsep iman. Ia menghapus kewajiban sunat, menghapus pantangan makanan, dan menolak aturan hukum Yahudi yang ketat. Dengan kata lain, ia membuka jalan agar ajaran Isa bisa diterima oleh bangsa non-Yahudi. Tapi di balik itu, ia juga mulai memasukkan unsure teologi Yunani, seperti konsep anak Tuhan, penebusan dosa, dan kehidupan setelah mati dalam bentuk keilahian makhluk. Bagi orang Yunani, dewa-dewa sering turun ke bumi dalam bentuk manusia. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah yang turun untuk menebus dosa, ajaran itu terasa akrab di telinga mereka. Di sini tampak kecerdikan Paulus. Ia menggabungkan filsafat Yunani, mistisisme Timur, dan ajaran moral Isa menjadi satu bentuk agama baru yang mudah diterima. Meski sangat jauh dari risalah aslinya, ia menggantikan risalah Tauhid dengan sistem kepercayaan emosional yang berpusat pada sosok Isa, bukan pada Allah yang esa. Paulus pun mulai menulis surat-surat kepada jemaat di berbagai kota: Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan lain-lain. Surat-surat itu kemudian dikumpulkan dan dijadikan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Padahal, surat-surat itu bukan firman Tuhan, bukan pula sabda Isa, melainkan opini dan ajaran pribadi Paulus. Tapi karena pengaruhnya yang begitu besar, gereja kemudian menjadikannya dasar teologi resmi. Ironisnya, dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru, 13 diantaranya ditulis oleh Paulus, lebih dari separuh. Seolah-olah agama Isa berubah menjadi agama Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat Roma, Paulus menulis, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan kuma-kuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus." Roma 3:23-24. Kalimat ini menjadi pondasi bagi doktrin penebusan dosa yang tidak pernah diajarkan oleh Isa alaihissalam. Nabi Isa selalu menyeru manusia untuk bertobat dan kembali kepada Allah, bukan menunggu diselamatkan oleh kematian seseorang. Tapi Paulus menjadikan kematian Isa di salib sebagai pusat ajaran, simbol pengampunan yang mutlak tanpa syarat. Dari sinilah salib berubah menjadi lambang utama agama baru itu. Meskipun sebelumnya merupakan alat penyiksaan yang hina di mata bangsa Romawi, kecerdikan Paulus tidak berhenti di situ. Ia menyadari
bahwa untuk memperkuat pengaruhnya, ia harus memisahkan pengikutnya dari otoritas Yahudi dan murid-murid Isa di Yerusalem. Maka ia mulai menanamkan gagasan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi umat baru. Ia menulis, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, Roma 10:4. Dengan kata-kata ini, ia memutus hubungan antara risalah Isa dan risalah para nabi sebelumnya. Ia menciptakan agama baru yang berdiri sendiri, terpisah dari akar wahyu. Maka tidak mengherankan jika para murid sejati Isa menolak keras ajaran Paulus. Dalam Kisah Para Rasul, disebutkan bahwa Yakobus dan Petrus berdebat sengit dengan Paulus karena ia mengajarkan ajaran yang tidak mereka kenal. Namun pengaruh politik dan sosial bekerja berpihak pada Paulus. Ketika ajarannya mulai menyebar di kalangan non-Yahudi, Kekaisaran Romawi melihat potensi besar dalam agama baru ini. Mereka melihat bahwa ajaran Paulus bisa menjadi alat untuk menyatukan rakyat yang beragam, sebab ia menekankan kasih dan pengampunan, bukan hukum dan perang. Setelah Bera Badabad Community, ajaran ini diterima secara resmi dalam Konsili Nisia pada tahun 325 M di bawah Kaisar Konstantinus. Di sanalah Trinitas disahkan, dan Isa secara resmi dinyatakan sebagai Tuhan. Paulus telah menang, bukan karena kebenaran, tapi karena strategi. Gereja kemudian menulis ulang sejarah, menempatkan Paulus sejajar dengan para rasul. Namanya disucikan, kisahnya diubah menjadi legenda, dan pemikirannya menjadi dasar teologi yang tak boleh diganggu-gugat. Padahal, jika dibandingkan dengan Injil-Injil sinoptik, ajaran Paulus banyak bertentangan. Isa mengajarkan sholat, puasa, dan sedekah. Paulus meniadakannya. Isa menyeru untuk menyembah Allah. Paulus menyeru untuk beriman kepada Kristus. Isa berkata, hanya Allah Tuhanmu yang patut disembah. Paulus berkata, barang siapa tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ayat perbedaan ini bukan sekadar tafsir, melainkan perubahan total arah risalah dengan gaya bahasa yang meyakinkan. Paulus menjelma menjadi simbol kebenaran palsu. Ia membungkus kebohongan dengan istilah kasih karunia dan iman. Ia menanamkan gagasan bahwa manusia tak perlu beramal, cukup percaya bahwa Isa mati untuknya. Dengan doktrin itu, ia menenangkan hati banyak orang, tapi juga menjauhkan mereka dari tanggung jawab kepada Tuhan. Itulah puncak kecerdikan Paulus, menjadikan kemudahan sebagai jalan bagi penyesatan. Namun sejarah tidak pernah benar-benar berpihak pada pembohong. Di balik puing-puing zaman, masih ditemukan jejak-jejak murid Isa yang sejati. Mereka meninggalkan catatan, surat, dan naskah yang menunjukkan perlawanan mereka terhadap Paulus. Dalam The Clementine Homilies, sebuah naskah Kristen awal yang jarang dibahas, Petrus digambarkan berdebat keras dengan seorang pria bernama Simon si penyihir, yang oleh sebagian peneliti dianggap sebagai alegori untuk Paulus. Dalam perdebatan itu, Petrus menuduhnya menyimpangkan ajaran Tuhan dengan mengaku menerima wahyu tanpa saksi. Ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa wahyu hanya diberikan kepada nabi pilihan, bukan kepada orang yang tiba-tiba mengaku mendapat penglihatan di jalan. Paulus adalah cerminan bagaimana kebohongan dapat bertransformasi menjadi doktrin global bila disebarkan dengan kecerdikan dan kekuasaan. Ia bukan sekadar pengubah ajaran Isa, tetapi pendiri sistem keagamaan yang berlawanan dengan risalah para nabi. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh besar, tapi dalam kacamata tauhid, ia adalah sosok yang menyesatkan jutaan manusia. Ajaran Paulus hidup terus, diwariskan melalui Vatikan dan Gereja di seluruh dunia. Tapi bagi mereka yang mencari kebenaran sejati, naskah-naskah tua, logika sejarah, dan wahyu ilahi, semuanya menunjuk pada satu kesimpulan, bahwa risalah Isa alaihissalam bukanlah tentang salib, penebusan, atau Trinitas. Risalah itu adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah, tunduk kepadanya, dan menanti kedatangan Rasul terakhir yang telah Isa nubuatkan dalam sejarah panjang perjalanan Paulus. Satu hal yang menjadi kunci kekuatannya adalah kemampuannya beradaptasi dengan setiap situasi. Ia tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga diplomat, politikus,
dan orator ulung. Ia memahami bahwa dunia Romawi bukanlah tempat bagi nabi yang datang dengan hukum dan larangan, melainkan arena bagi gagasan yang menenangkan jiwa dan menekan rasa bersalah manusia. Maka, ia memanipulasi makna kasih dan pengampunan menjadi doktrin baru, bahwa keselamatan hanya datang melalui keyakinan kepada Kristus yang disalib, bukan dari amal dan ketaatan kepada Allah. Dari titik ini, ajaran Paulus berkembang pesat. Ia membangun jaringan murid dan pengikut yang tersebar di seluruh kota besar Kekaisaran Romawi. Ia menulis surat-surat penuh kata-kata lembut, namun syarat dengan ideologi yang memisahkan umat dari tauhid murni. Surat kepada jemaat di Galatia menjadi bukti jelas, jika kamu disunat, maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Galatia 5:22. Ia tahu bahwa sunat adalah simbol kuat perjanjian Nabi Ibrahim dengan Tuhan, sebuah tanda kepatuhan kepada syariat. Dengan menolak sunat, Paulus memutus garis spiritual yang menghubungkan ajaran Isa dengan para nabi sebelumnya. Dan yang lebih menarik, Paulus tidak pernah mengutip perkataan Isa secara langsung. Ia jarang sekali mengutip ajaran yang bisa diverifikasi dari ucapan sang nabi. Sebaliknya, ia menggunakan istilah Kristus berkata kepadaku, atau aku menerima wahyu secara langsung dari Roh. Klaim ini tidak bisa diuji oleh siapapun, tetapi cukup kuat untuk membentuk keyakinan bagi mereka yang haus akan spiritualitas baru di dunia yang dilanda perang dan korupsi moral. Ia menciptakan teologi yang memanjakan manusia tanpa kewajiban hukum, tanpa beban ibadah, hanya keyakinan. Perlahan, ajaran para murid Isa yang asli mulai tenggelam. Petrus, Yakub, dan Yohanes, 3 murid utama yang menyaksikan langsung ajaran Isa, berusaha keras mempertahankan risalah aslinya di Yerusalem. Mereka tetap berpegang pada Taurat, tetap sholat, berpuasa, dan menolak menyembah Isa. Mereka menyebut Isa sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi pengaruh Paulus telah meluas ke kota-kota besar seperti Antioquia, Korintus, dan Roma. Ia memanfaatkan infrastruktur Romawi untuk menyebarkan pesan yang telah disesuaikan dengan budaya mereka. Gereja-gereja kecil tumbuh di seluruh kekaisaran, membawa ajaran yang semakin jauh dari inti risalah Isa. Kecerdikan Paulus juga tampak dalam cara ia menulis. Ia menggunakan gaya argumentatif Yunani dengan struktur logis dan emosional yang kuat. Dalam satu paragraf, ia menegur keras. Di paragraf berikutnya, ia memuji dengan lembut. Ia tahu kapan harus menakuti, kapan harus menghibur. Ia berbicara tentang kasih, tapi di baliknya tersimpan ide kontrol spiritual. Ia mengajarkan kerendahan hati, tapi menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang memiliki kebenaran tentang Kristus. Ia menyebut dirinya rasul bagi bangsa-bangsa, seolah mendapat mandat langsung dari langit. Di sisi lain, politik mulai memainkan perannya. Ketika pengikut Isa mulai terpecah, Roma melihat peluang besar. Kaisar-kaisar awal memahami bahwa ajaran baru ini dapat dijadikan alat politik untuk menyatukan rakyat yang tersirai-berai oleh agama dan tradisi. Mereka melihat ajaran Paulus lebih mudah diterima karena lembut, toleran, dan tidak memberontak terhadap negara. Berbeda dengan para pengikut Isa yang asli, yang menolak tunduk pada kekuasaan Romawi dan tetap memegang hukum Tuhan, maka gereja-gereja yang mengajarkan versi Paulus dilindungi. Sementara kelompok-kelompok yang masih mempertahankan tauhid dikejar dan dibungkam. Seiring berjalannya waktu, kelompok pengikut asli Isa yang disebut Ebionites, dari kata Ibrani Ebionim yang berarti orang-orang miskin, mulai tersingkir. Mereka adalah pengikut sejati yang meyakini Isa sebagai nabi dan manusia pilihan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Mereka menolak ajaran Paulus, menolak Trinitas, dan tetap menjalankan hukum Taurat. Tetapi kekuasaan politik Roma dan gereja yang berafiliasi dengan Paulus menghancurkan pengaruh mereka sedikit demi sedikit. Dalam catatan sejarah Kristen sendiri, kelompok ini dianggap sesat, padahal merekalah yang masih menjaga risalah Isa yang murni. Paulus berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa dalam skala sejarah manusia. Ia mengubah arah agama wahyu menjadi sistem kepercayaan
yang bisa diatur oleh manusia. Setelah kematiannya, ajaran-ajarannya disusun ulang, disebarkan, dan dijadikan doktrin resmi gereja. Dari situ, lahirlah hierarki gerejawi yang memiliki kekuasaan besar atas umat. Para uskup dan imam menjadi perantara antara manusia dan Tuhan, menggantikan konsep hubungan langsung antara hamba dan pencipta. Sistem ini menguntungkan kekuasaan politik, karena umat menjadi mudah diatur melalui dogma yang dianggap suci. Ketika Kaisar Konstantinus naik tahta pada awal abad keempat, Roma sedang berhadapan dengan krisis spiritual besar. Kekaisaran yang luas membutuhkan satu keyakinan tunggal yang bisa mempersatukan rakyatnya. Maka Konstantinus mengundang para pemimpin gereja dalam sebuah pertemuan besar di Naisea pada tahun 325 M. Di sanalah untuk pertama kalinya konsep Trinitas dibahas dan disahkan, bukan sebagai wahyu, tapi hasil voting politik. Dalam konsili itu, ajaran yang menolak keilahian Isa dianggap sesat, sementara ajaran yang sejalan dengan surat-surat Paulus diangkat sebagai doktrin resmi. Dengan satu keputusan politik, seluruh wajah ajaran Isa berubah untuk selamanya. Sejak saat itu, Paulus diangkat sebagai rasul besar, sementara ajaran murid Isa yang asli dihapus dari catatan sejarah. Injil-injil yang tidak sejalan dengan teologi Paulus dimusnahkan, sementara yang mendukungnya disahkan menjadi kanonik. Dalam perjalanan sejarah, Vatikan menjadi pusat kekuasaan baru yang memadukan spiritualitas dan politik. Di balik altar gereja terletak sistem kekuasaan yang melanjutkan warisan Paulus, warisan yang dibangun bukan atas dasar wahyu, melainkan hasil rekayasa intelektual dan politik yang cermat. Namun yang menarik, di tengah pengaruh gereja yang begitu kuat, masih ditemukan naskah-naskah kuno yang menggambarkan sosok Paulus secara berbeda. Beberapa naskah Gnostik dan tulisan awal Kristen menunjukkan bahwa sebagian jemaat pada abad pertama tidak mempercayainya. Mereka menganggapnya sebagai penyusup yang merusak ajaran Isa. Bahkan, dalam literatur Yahudi, Paulus disebut sebagai pengkhianat Taurat. Fakta-fakta ini tidak banyak diungkap dalam sejarah resmi, karena bertentangan dengan narasi yang dibangun gereja selama ribuan tahun. Ketika Islam datang beberapa abad kemudian, Al-Quran menyingkap kembali kebenaran yang telah tertutup. Dalam surah As-Saff ayat 6, Allah menukil perkataan Isa alaihissalam, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Ayat ini menjadi saksi bahwa risalah Isa tidak pernah berhenti di salib, dan bukan pula tentang penebusan dosa, tetapi tentang nubuat kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas, doktrin Paulus telah mengaburkan pesan besar itu. Ia mengganti nubuat kenabian dengan konsep keselamatan instan. Ia menutup jalan menuju risalah terakhir dengan doktrin-doktrin yang membingungkan. Seiring waktu, ajaran Paulus mengakar dalam kesadaran umat manusia. Dari abad ke abad, ia menjadi pondasi teologi yang melahirkan ratusan sekte, peperangan, dan konflik panjang. Gereja memonopoli kebenaran, dan setiap upaya untuk kembali ke ajaran Isa yang asli dianggap pemberontakan. Tetapi cahaya kebenaran tidak bisa dipadamkan. Dari timur muncul peradaban Islam yang menantang narasi itu. Para ulama meneliti sejarah, menelusuri Injil, dan menemukan bahwa ajaran Isa yang sejati lebih dekat dengan Islam daripada dengan doktrin Trinitas. Isa menyeru manusia untuk menyembah Allah, sama seperti seruan semua nabi sebelumnya. Dalam perspektif Islam, Paulus bukanlah rasul, bukan pula murid sejati. Ia adalah penafsir yang menyelewengkan risalah wahyu. Ia memanfaatkan nama Isa untuk membangun sistem baru yang memuja manusia. Dan inilah kecerdikannya yang paling berbahaya. Kemampuan menyamarkan kebohongan dalam kebenaran, menempatkan ide buatan manusia seolah datang dari langit. Kisah Paulus bukan sekadar catatan sejarah, tapi pelajaran tentang bagaimana wahyu bisa dipelintir oleh kecerdikan, kekuasaan, dan kepentingan. Ia mengajarkan bahwa kebohongan yang diulang ribuan kali dengan dukungan kekuasaan dapat menutupi kebenaran. Selama
berabad-abad. Tetapi kebenaran yang berasal dari Allah akan selalu menemukan jalannya. Setelah Paulus wafat, ajaran-ajarannya tidak mati. Ia telah menanamkan benih yang tumbuh di antara reruntuhan spiritual dunia Romawi. Para pengikutnya melanjutkan misi dengan membawa surat-surat Nia sebagai pedoman. Surat-surat itu yang ditulis dalam berbagai kota menjadi kitab suci baru. Disandingkan sejajar, bahkan melebihi perkataan Isa alaihissalam sendiri. Tidak ada nabi yang mengajarkan demikian, tetapi ajaran Paulus menjelma menjadi sistem kepercayaan yang kuat, rapi, dan mudah diterima. Paulus tidak hanya mengubah isi ajaran, tetapi juga bentuk penyebarannya. Jika para murid Isa mengajarkan langsung kepada manusia, Paulus menjadikan tulisannya sebagai otoritas tertinggi. Ia menciptakan konsep bahwa tulisan yang diilhamkan Roh Kudus memiliki kedudukan setara wahyu. Maka siapapun yang menolak tulisannya dianggap menolak Tuhan. Inilah strategi yang amat jenius menjadikan teks manusia sebagai kebenaran absolut. Setelah abad pertama berlalu, pengikut-pengikut Paulus menjadi semakin dominan. Mereka mendirikan gereja-gereja besar dan memanfaatkan struktur Romawi untuk memperluas pengaruhnya. Sementara itu, kelompok-kelompok pengikut Isa yang asli, yang masih menjaga tauhid, perlahan disingkirkan, dikejar, dan dicap heretik atau sesat. Kitab-kitab mereka dibakar, ajaran mereka dilarang, dan nama mereka dihapus dari sejarah. Yang tersisa hanyalah versi resmi yang dibentuk oleh para penerus Paulus. Pada abad kedua, para pemimpin gereja mulai merapikan teks-teks yang berserakan. Mereka memilih kitab mana yang dianggap diilhami Tuhan dan mana yang tidak. Dari ratusan tulisan, hanya sebagian kecil yang dipilih, dan hampir semuanya mengikuti pandangan teologi Paulus. Sementara Injil-Injil yang menolak Trinitas atau menegaskan kemanusiaan Isa disingkirkan. Injil Barnabas, misalnya, mengisahkan Isa sebagai nabi dan menubuatkan datangnya Rasul terakhir bernama Ahmad. Injil itu dilarang dan hilang dari sirkulasi selama berabad-abad. Gereja kini memiliki bentuk baru. Ia bukan lagi sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi lembaga kekuasaan yang memadukan spiritualitas dan politik. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus menyadari potensi besar dalam agama yang telah dirombak Paulus. Ia memeluk agama itu secara politik, bukan karena keyakinan, tetapi demi stabilitas kekaisaran. Ia melihat bahwa ajaran Paulus dengan pesan kasih dan penebusan bisa menenangkan rakyat yang terpecah oleh perang dan filsafat. Lalu, diadakanlah Konsili Naisi tahun 325 Masehi. Disinilah titik balik terbesar dalam sejarah ajaran Isa terjadi. Puluhan uskup berkumpul, bukan untuk mencari kebenaran wahyu, tetapi untuk menyepakati doktrin politik. Pertanyaan utama yang dibahas bukan tentang moral atau ibadah, tetapi tentang siapa Isa sebenarnya, manusia, nabi, atau Tuhan. Setelah perdebatan panjang, mayoritas memilih keputusan yang mendukung ajaran Paulus, bahwa Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sementara kelompok yang menolak pandangan itu, seperti Aries dari Alexandria, dinyatakan sesat. Ajarannya dibakar, pengikutnya diburu, dan catatannya dihancurkan. Sejak itu, konsep Trinitas resmi menjadi doktrin gereja, menggantikan konsep tauhid yang diajarkan para nabi. Ironisnya, keputusan sebesar itu ditentukan melalui voting, suara manusia, bukan wahyu. Dan itulah warisan Paulus yang paling nyata, mengganti wahyu dengan konsensus politik. Setelah Konsili Nise, muncul struktur baru dalam agama yang didirikan atas dasar ajaran Paulus. Gereja menjadi hierarki. Paus di Roma menjadi pemimpin tertinggi, diikuti uskup, imam, dan biarawan. Mereka mengklaim memiliki otoritas spiritual untuk mengampuni dosa, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Isa. Paulus telah menanam ide bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Kristus, bukan dari amal atau ketaatan. Gereja mengembangkan ide itu menjadi sistem kekuasaan. Pengampunan dosa bisa diperoleh melalui mereka, bahkan dengan uang. Inilah yang kelak memicu munculnya jual beli surat pengampunan dosa di abad pertengahan. Sementara itu, Injil-Injil yang tersisa terus mengalami perubahan. Bahasa aslinya dalam Aram dan Ibrani hilang,
digantikan oleh terjemahan Yunani dan Latin. Banyak bagian ditambah, diubah, atau disesuaikan agar sejalan dengan doktrin gereja. Misalnya, ayat-ayat yang menegaskan kemanusiaan Isa diganti dengan versi yang mendukung keilahiannya. Kata-kata anak manusia menjadi anak Tuhan. Nama Roh Kudus diperluas, maknanya menjadi pribadi ketiga dalam ketuhanan. Perlike, seluruh teks disesuaikan dengan kerangka berpikir Paulus. Dari sinilah lahir Vatikan, pusat spiritual dan politik yang menjadi simbol warisan Paulus. Paus dianggap sebagai penerus Petrus, padahal dalam praktiknya, ia lebih menyerupai penerus ideologi Paulus. Dalam setiap ensiklik, setiap keputusan gereja, bayangan Paulus selalu hadir. Surat-suratnya dikutip lebih sering daripada sabda Isa. Bahkan dalam perayaan besar gereja, simbol salib yang dulu alat penyiksaan diangkat menjadi lambang keselamatan. Semua ini tidak lepas dari ajaran Paulus yang menjadikan salib sebagai simbol kemenangan rohani. Namun, di balik semua itu, selalu ada yang tidak sejalan dengan kebenaran wahyu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ayat ini menghancurkan fondasi utama teologi Paulus. Seluruh doktrin penebusan dosa berdiri di atas peristiwa salib yang ternyata tidak pernah terjadi. Paulus membangun ajarannya di atas kesalahpahaman atau mungkin kesengajaan untuk menyesatkan. Sejarah gereja kemudian menjadi cermin bagaimana kebohongan bisa dilanggengkan selama berabad-abad. Ketika Vatikan berdiri kokoh di atas reruntuhan kebenaran, para biarawan dan teolog terus menulis tafsir baru untuk mempertahankan sistem itu. Mereka menciptakan ritual, sakramen dan dogma yang tidak pernah diajarkan Isa. Doa diarahkan kepada orang suci, bukan kepada Allah. Pengampunan dosa melalui pendeta, bukan melalui pertobatan langsung kepada Tuhan. Bahkan gambar dan patung menjadi perantara dalam ibadah, sesuatu yang sangat dilarang dalam ajaran para nabi di masa-masa awal gereja. Ada sebagian kecil pemuka yang menyadari penyimpangan ini. Mereka menulis catatan rahasia, menyimpan salinan Injil yang belum diubah, dan menyembunyikannya di tempat terpencil. Sebagian ditemukan di Qumran, dekat Laut Mati, naskah-naskah yang menunjukkan bahwa ajaran Tauhid masih hidup di kalangan kecil masyarakat. Naskah-naskah Laut Mati membuka jendela ke masa sebelum Paulus berkuasa, masa ketika ajaran Isa masih murni, tanpa campuran filsafat Yunani atau politik Romawi. Dalam beberapa naskah itu, tidak ditemukan istilah Trinitas. Tidak ada penebusan dosa melalui salib, dan tidak ada konsep Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yang ada hanyalah ajakan untuk bertobat, menyembah Tuhan yang esa, dan menantikan datangnya Rasul terakhir. Semua ini sejalan dengan Al-Quran yang turun bero badebot, kemudian untuk mengembalikan kebenaran yang telah disembunyikan. Paulus mungkin telah memenangkan zamannya, tetapi kebenaran wahyu tidak bisa dikubur selamanya. Setiap abad melahirkan peneliti dan pencari kebenaran yang menelusuri jejak sejarahnya. Dari para sarjana muslim klasik hingga orientalis modern, semuanya menemukan pola yang sama, bahwa Paulus adalah tokoh kunci di balik perubahan ajaran Isa. Ia bukan pelanjut risalah, melainkan pengganti risalah. Ia menukar keesaan Tuhan dengan sistem keyakinan yang rumit, memadukan agama dengan politik, dan menjadikan gereja sebagai alat kendali spiritual dunia. Dan disinilah letak kecerdikannya yang paling besar. Ia tidak menentang ajaran Isa secara frontal. Ia tidak datang sebagai musuh, tetapi sebagai pengikut yang tampak setia. Dengan cara itu, ia menanamkan ide baru sedikit demi sedikit hingga menjadi fondasi agama besar. Ia mengerti bahwa kebohongan besar tidak akan diterima jika datang sekaligus, tetapi bisa diterima jika disusupkan perlahan dalam bentuk kasih, iman, dan simbol-simbol suci. Jejak Paulus terus hidup hingga kini. Setiap kali salib diangkat, setiap kali nama Trinitas disebut, setiap kali manusia berdoa kepada Isa sebagai Tuhan, di sanalah
pengaruh Paulus bekerja. Ia bukan hanya mengubah sejarah satu agama, tetapi arah peradaban manusia. Dari sinilah lahir perbedaan besar antara risalah wahyu dan doktrin gereja, antara kebenaran yang datang dari langit dan sistem yang dibangun oleh kecerdikan seorang manusia. Ketika Roma jatuh ke tangan kaum barbar dan kekaisaran mulai retak, gereja tetap berdiri. Ia bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan institusi yang mewarisi struktur kekuasaan kekaisaran itu sendiri. Di atas reruntuhan Roma, berdiri Vatikan, benteng spiritual yang mengklaim dirinya mewakili Tuhan di bumi. Namun jika ditelusuri dari akar sejarahnya, semua itu adalah kelanjutan dari proyek besar yang dimulai oleh Paulus. Gagasan bahwa seorang manusia bisa mewakili Tuhan, bahwa dosa dapat dihapus dengan upacara tertentu, bahwa keselamatan bergantung pada keyakinan kepada sosok ilahi selain Tuhan yang Maha Esa. Semuanya berasal dari warisan Paulus. Ia tidak hanya menulis surat, tetapi merancang cetak biru agama baru yang bisa bertahan selama ribuan tahun. Para paus yang memerintah setelahnya menjadi penerus tak langsung ideologi Paulus. Mereka mewarisi cara berpikirnya, bukan cara berpikir Isa alaihissalam. Dalam setiap ensiklik dan keputusan doktrinal, ajaran Paulus menjadi acuan utama. Bahkan sebagian besar isi perjanjian baru terdiri dari surat-suratnya lebih banyak daripada catatan tentang kehidupan Isa sendiri. Seolah-olah Isa hanya menjadi simbol, sementara teologi yang sesungguhnya dibangun oleh Paulus. Seiring berjalannya waktu, Vatikan menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya bukan hanya di mimbar, tetapi di informasi. Siapa yang menguasai naskah, menguasai sejarah, maka mereka mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno dari berbagai wilayah, menyalin, menyeleksi, dan menyimpan versi yang sesuai dengan doktrin resmi. Naskah-naskah yang bertentangan, terutama yang menegaskan tauhid atau menolak penyaliban, disembunyikan di ruang arsip yang hanya bisa diakses segelintir orang. Para sejarawan yang pernah meneliti arsip Vatikan menggambarkan tempat itu seperti kota bawah tanah pengetahuan. Ribuan ruangan, jutaan dokumen, beberapa di antaranya berasal dari abad pertama dan kedua Masehi. Namun, hanya sebagian kecil yang pernah dipublikasikan. Banyak catatan yang tak pernah keluar dari dinding itu, karena di dalamnya terkandung versi sejarah yang berbeda dari versi resmi gereja. Versi yang bisa mengguncang seluruh fondasi keimanan yang dibangun di atas ajaran Paulus. Bukti-bukti kecil tentang penyimpangan ini sesekali muncul ke permukaan. Pada abad ke-20, ditemukan naskah-naskah Laut Mati dan Injil-Injil Gnostik di Mesir. Naskah-naskah itu menunjukkan wajah lain dari kekristenan awal, wajah yang sangat berbeda dari versi Paulus. Di dalamnya, Isa digambarkan sebagai nabi, bukan Tuhan. Ajarannya menekankan tauhid, keikhlasan, dan amal, bukan pengampunan dosa melalui darah. Ia menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa, sama seperti para nabi sebelumnya. Temuan ini mengejutkan dunia akademik. Gereja mencoba meredamnya dengan menyatakan bahwa naskah-naskah itu hanyalah tulisan sekte kecil. Namun, semakin banyak peneliti independen yang membuktikan bahwa ajaran dalam naskah-naskah itu justru sejalan dengan tradisi Yahudi monoteistik dan sangat dekat dengan pesan Al-Quran. Hal ini membuka pertanyaan besar. Apakah agama yang kini disebut Kristen sebenarnya berdiri di atas warisan wahyu Isa, atau hasil tafsir seorang manusia bernama Paulus? Seiring perjalanan sejarah, perbedaan antara ajaran Isa yang asli dan ajaran Paulus semakin tajam. Dalam ajaran Isa, keselamatan diperoleh melalui ketaatan kepada Tuhan, melalui amal dan penghambaan. Dalam ajaran Paulus, keselamatan diperoleh hanya melalui iman kepada Kristus. Isa mengajarkan syariat, aturan ibadah, puasa, dan larangan yang jelas. Paulus menghapus semuanya dengan alasan bahwa hukum telah digantikan oleh kasih karunia. Isa mengajarkan untuk menyembah Allah, Tuhan yang Esa. Paulus memperkenalkan konsep Tuhan dalam 3 pribadi. Perubahan ini begitu mendalam sehingga banyak orang tidak lagi mengenal siapa Isa yang sebenarnya.
Mereka mengenal sosok yang dikisahkan Paulus, Tuhan yang disalib, bukan nabi yang diutus. Disinilah letak kecerdikan Paulus yang paling besar. Ia tidak menghancurkan ajaran Isa dari luar, tetapi mengubahnya dari dalam. Ia tidak melawan murid-murid Isa, tetapi menggantikan mereka dengan generasi baru yang dididik dalam doktrinnya sendiri. Namun, sejarah tidak berhenti di situ. 6 abad setelah Isa diangkat ke langit, risalah terakhir datang melalui Muhammad SAW. Risalah yang sama, dari Tuhan yang sama, tetapi dengan misi untuk mengoreksi penyimpangan yang telah dilakukan manusia. Al-Quran menyingkap seluruh kebohongan yang telah tertanam selama berabad-abad. Ia menjelaskan bahwa Isa bukan anak Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma, melainkan hamba Allah dan Rasul-Nya. Dalam surah Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?' Isa menjawab, 'Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang haib." Ayat ini membongkar dasar dari seluruh bangunan teologi yang diciptakan Paulus. Isa sendiri menolak disembah. Ia tidak pernah meminta manusia untuk menjadikannya Tuhan. Ia hanya menyeru kepada tauhid, kepada penyembahan kepada Allah semata. Kehadiran Islam bukan hanya sebagai agama baru, tetapi sebagai koreksi sejarah. Risalah Nabi Muhammad SAW datang untuk memisahkan antara kebenaran wahyu dan kesalahan manusia. Dan disinilah ajaran Paulus akhirnya diuji oleh kebenaran Al-Quran. Selama berabad-abad, gereja mencoba melawan kebenaran ini. Mereka membentuk misi, mengirim pendeta, bahkan memimpin perang untuk menghapus jejak Islam. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak sarjana barat yang menyadari bahwa konsep ketuhanan dalam ajaran Isa awal sangat dekat dengan ajaran tauhid Islam. Beberapa di antara mereka, setelah meneliti bahasa Aram, menemukan bahwa istilah anak Tuhan dalam Injil bukan berarti keturunan biologis, melainkan ungkapan kehormatan bagi hamba yang dekat dengan Tuhan, sesuatu yang sepenuhnya sejalan dengan pandangan Islam. Gereja menghadapi dilema besar. Mengakui kesalahan berarti meruntuhkan fondasi, tetapi menolaknya berarti terus hidup dalam kebohongan. Karena itulah Vatikan memilih diam. Ia tetap mempertahankan tradisi Paulus, karena di sanalah sumber kekuasaannya. Bahkan dalam dunia modern, doktrin Paulus masih digunakan untuk mengatur struktur moral dan politik Barat. Konsep dosa asal, penebusan, dan penyaliban menjadi bagian dari budaya global yang diterima tanpa pertanyaan. Namun ada yang mulai berubah. Para peneliti independen, sejarawan, dan ilmuwan mulai menggali kembali sejarah yang disembunyikan. Mereka menemukan bahwa banyak unsur dalam doktrin Paulus berasal dari mitologi Romawi dan Yunani kuno, bukan dari wahyu langit. Kisah anak dewa yang mati untuk menebus dosa manusia telah ada jauh sebelum masa Isa. Paulus hanya mengadopsi mitos itu, memberi nama baru, dan membungkusnya dengan istilah keagamaan. Seorang peneliti Jerman abad ke-19, David Friedrich Strauss, menulis bahwa sebagian besar kisah dalam Perjanjian Baru adalah alegori yang dibangun di atas keyakinan keagamaan, bukan catatan sejarah. Ia menegaskan bahwa ajaran Paulus lebih mirip filsafat moral daripada risalah kenabian, dan semakin banyak temuan arkeologi yang mendukung pandangan ini. Tidak ada catatan Romawi yang menunjukkan bahwa Isa benar-benar disalib di bawah pengawasan pemerintah Romawi. Semua ini menunjukkan bahwa sejarah telah dipoles agar sesuai dengan ajaran Paulus. Gereja menjadi penjaga narasi itu, memastikan tidak ada versi lain yang hidup. Tetapi kebenaran memiliki cara untuk muncul kembali. Ia muncul melalui penemuan naskah-naskah kuno, melalui penelitian bahasa, bahkan melalui kebangkitan spiritual manusia modern yang mulai meragukan sistem agama buatan manusia. Di balik semua itu, Islam tetap berdiri tegak,
membawa risalah tauhid yang murni. Risalah yang sama yang pernah disampaikan oleh Isa alaihissalam. Dalam setiap kalimat la ilaha illallah terkandung bantahan langsung terhadap seluruh kebohongan yang diciptakan oleh Paulus dan diwariskan oleh sistem gereja. Dan di titik ini kita mulai memahami sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi medan pertarungan antara wahyu dan manipulasi. Paulus mungkin telah mengubah arah sejarah manusia, tetapi ia tidak bisa menghapus kebenaran yang datang dari langit. Ia hanya menundanya. Dan ketika risalah terakhir turun melalui Al-Quran, seluruh bangunan kebohongan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Waktu terus berjalan. Abad berganti, peradaban berubah. Namun bayang-bayang Paulus tidak pernah hilang. Ia tidak hanya meninggalkan ajaran, tetapi sebuah sistem berpikir yang merasuk ke dalam akar budaya barat. Ketika Romawi runtuh, kekuasaan gereja mengambil alih peran kekaisaran, dan di balik gereja berdiri doktrin Paulus sebagai pondasinya. Dari situ, dunia modern mulai dibangun, bukan di atas kebenaran wahyu, tetapi di atas tafsir seorang manusia. Di Eropa, abad pertengahan, ajaran Paulus menjelma menjadi alat kekuasaan. Gereja mengatur kehidupan, menentukan apa yang benar dan apa yang sesat. Para ilmuwan yang mempertanyakan doktrin harus berhadapan dengan hukuman, bahkan kematian. Ketika Galileo berbicara bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, ia diadili. Bukan karena ilmu pengetahuannya bertentangan dengan kitab suci, tetapi karena kebenaran itu bertabrakan dengan tafsir teologisis yang berakar dari cara berpikir Paulus, bahwa dunia dan manusia diciptakan untuk satu tujuan, keselamatan melalui salib. Selama berabad-abad, kebohongan teologisis itu berkembang menjadi kekuatan politik. Gereja memerintah dengan nama Tuhan, dan setiap peperangan yang dilakukan atas nama salib dianggap suci. Dari situ lahirlah perang salib, ekspedisi berdarah yang mengorbankan jutaan nyawa, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menegakkan simbol yang lahir dari doktrin Paulus. Mereka berangkat dengan keyakinan bahwa menyebarkan salib berarti menyebarkan keselamatan. Padahal salib itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk menyalib Isa menurut keyakinan mereka. Sesuatu yang jika dilihat dari sudut pandang wahyu, justru adalah simbol penyiksaan, bukan kemenangan. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahwa Isa tidak disalib dan tidak mati, tetapi diangkat kepadanya. Namun dunia barat yang telah lama dipengaruhi pemikiran Paulus membangun seluruh sistem spiritual dan budayanya di atas kebalikan dari ayat itu. Mereka menjadikan kematian di salib sebagai puncak keselamatan. Disinilah letak paradoks yang mencengangkan. Ajaran yang seharusnya menyelamatkan manusia dari kesyirikan justru berubah menjadi sistem yang melegalkan penyembahan kepada makhluk. Masuk ke abad modern, pengaruh Paulus bergeser dari altar ke ruang-ruang kekuasaan. Ketika Eropa memasuki masa Renaissance, banyak pemikir mulai menentang dominasi gereja. Namun mereka tidak kembali kepada ajaran Isa yang asli, agama dari kehidupan, karena yang mereka kenal hanyalah agama versi Paulus. Maka lahirlah sekularisme, gerakan pemisahan antara agama dan negara. Ironisnya, sekularisme bukan penolakan terhadap wahyu yang sejati, melainkan penolakan terhadap agama yang telah diselewengkan. Ketika para teolog modern mengkaji ulang tulisan Paulus, mereka menemukan bahwa hampir semua konsep utama dalam kekristenan berasal dari filsafat Yunani dan tradisi pagan Romawi. Konsep tentang logos, yang diartikan sebagai firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, berasal dari gagasan filsafat Stoik dan Helenistik. Paulus meminjam istilah itu untuk menggambarkan Isa, lalu mengubahnya menjadi doktrin teologisis. Demikian juga dengan konsep Trinitas, yang memiliki akar pada kepercayaan Mesir kuno tentang 3 dewa utama, Osiris, Isis, dan Horus. Semua itu bukan kebetulan. Paulus hidup di dunia yang dilingkupi mitologi politeistik. Ia hanya menggabungkan kepercayaan lama dengan wajah baru yang tampak spiritual. Hasilnya adalah agama yang tampak suci, tetapi kehilangan inti wahyu. Dan dari sinilah lahir cara berpikir barat modern, bahwa kebenaran dapat didefinisikan, disesuaikan,
dan dinegosiasikan oleh manusia. Sebuah paradigma yang terus hidup hingga hari ini. Jika kita perhatikan lebih dalam, pengaruh Paulus bukan hanya pada agama, tetapi pada cara dunia memandang moralitas, dosa, dan keselamatan. Doktrin iman tanpa amal yang ia ajarkan telah melahirkan generasi yang percaya bahwa keyakinan saja cukup untuk menebus kesalahan tanpa tanggung jawab moral yang nyata. Dari konsep inilah muncul budaya permisif yang kemudian mewarnai dunia modern. Segala bentuk kesalahan dapat diampuni asalkan disertai iman. Padahal dalam seluruh risalah para nabi, iman dan amal tidak pernah dipisahkan. Lebih jauh lagi, sistem ekonomi dan politik barat yang berkembang kemudian juga membawa pola pikir serupa. Dunia dibangun di atas penebusan, bukan keadilan. Kolonialisme dijustifikasi atas nama penyebaran peradaban Kristen. Penjajahan dianggap misi suci, seperti halnya Paulus dulu menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Bahkan dalam simbol-simbol militer dan politik modern, salib tetap hadir. Lihatlah lambang-lambang negara barat, lencana pasukan, bahkan arsitektur lembaga internasional, semua membawa bayangan warisan itu. Namun yang paling menggetarkan adalah bagaimana pengaruh Paulus juga masuk ke ranah spiritualitas modern. Di abad ke-21, banyak gerakan keagamaan baru yang mengusung pesan kasih universal tanpa hukum, iman tanpa aturan, dan spiritualitas tanpa Tuhan. Semua ini, jika ditelusuri, adalah bentuk lanjut dari teologi Paulus yang memisahkan iman dari ketaatan. Ia mengajarkan bahwa kasih menggantikan hukum, padahal dalam risalah semua nabi, kasih justru diwujudkan dalam ketaatan kepada hukum Tuhan. Islam datang untuk mengembalikan keseimbangan itu. Risalah Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa iman tanpa amal adalah kosong dan amal tanpa tauhid adalah sia-sia. Islam menolak gagasan penebusan dosa oleh manusia lain. Dalam surah Al-An'am ayat 164, Allah berfirman, "Dan tidaklah seseorang memikul beban dosa orang lain." Kalimat ini menghancurkan seluruh konsep dosa warisan dan penebusan melalui darah Kristus yang diajarkan Paulus. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan hanya Allah yang berhak mengampuni. Namun dunia modern masih dikendalikan oleh pola pikir yang dibangun oleh Paulus. Bahkan ketika manusia mulai meninggalkan agama, mereka tetap memegang warisan konsepnya bahwa keselamatan bisa diciptakan oleh manusia sendiri. Mereka mengganti Tuhan dengan teknologi, mengganti wahyu dengan logika. Tetapi esensinya tetap sama. Manusia dianggap mampu menebus dirinya tanpa kembali kepada Allah. Disinilah letak kecerdikan ideologinya. Ia tidak hanya menipu satu generasi, tetapi membentuk pola pikir global yang menjauhkan manusia dari tauhid. Ia tidak lagi berbicara melalui surat-surat, tetapi melalui sistem pendidikan, media, dan budaya. Dunia modern, tanpa disadari, berjalan di atas jejak pemikiran yang ia tinggalkan. Namun cahaya wahyu tidak pernah padam. Di tengah derasnya arus kebingungan spiritual, Islam tetap menjadi satu-satunya ajaran yang menjaga garis lurus tauhid. Setiap kali manusia mencari kebenaran sejati, mereka akan menemukan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan logis dari ajaran Isa yang asli, bukan agama baru, tetapi kebenaran yang disempurnakan. Dan inilah paradoks terbesar dalam sejarah manusia. Kebenaran telah selalu ada, tetapi manusia lebih memilih sistem yang menenangkan hati meski palsu, daripada risalah yang membebaskan jiwa meski berat. Paulus memahami hal itu. Ia mengerti bahwa manusia mudah percaya pada sesuatu yang memberi pengampunan instan, maka ia menciptakan ajaran yang menghapus tanggung jawab moral, menggantinya dengan iman yang cukup. Ia tahu kelemahan manusia, dan di sanalah ia membangun kekuatannya. Sekarang, berabad-abad setelahnya, dunia masih bergulat dengan warisan itu. Di satu sisi, gereja terus mempertahankan ajaran Paulus. Di sisi lain, Islam terus menyeru agar manusia kembali kepada tauhid. Dan di antara keduanya, berderijutan manusia yang bingung, yang hidup dalam beong-beong kebohongan lama, yang telah dibungkus dengan kata-kata indah tentang cinta,
dan keselamatan. Kisah ini bukan sekadar sejarah masa lalu. Ia adalah cermin zaman sekarang. Selama manusia masih menjadikan simbol dan institusi sebagai pengganti wahyu. Selama manusia masih mencari keselamatan di luar perintah Tuhan, selama itu pula warisan. Paulus akan terus hidup dalam bentuk yang baru, dalam wajah yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, menjauhkan manusia dari penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Di era modern, pengaruh Paulus tetap terasa, tetapi wujudnya telah berubah. Ia tidak lagi hanya hadir dalam bentuk surat, dogma, atau ritual gereja. Ia hadir melalui budaya, media, sistem pendidikan, hukum, bahkan politik global. Nilai yang ia tanamkan, keselamatan instan, penghapusan hukum moral, untuk menekankan iman dan pengabdian pada figur atau institusi perantara. Semua itu kini menjadi bagian dari kerangka berpikir Barat. Ia berhasil mengubah cara manusia memandang Tuhan, dosa, dan tanggung jawab secara halus namun masif. Dalam masyarakat modern, salib bukan hanya simbol agama, tetapi juga ikon budaya dan kekuasaan. Gereja mengendalikan pendidikan, media, dan kebudayaan populer untuk memastikan ajarannya diterima tanpa dipertanyakan. Nilai-nilai moral yang diturunkan dari ajaran Paulus juga menjadi fondasi hukum dan etika Barat. Konsep dosa warisan, pertobatan melalui perantara, serta fokus pada pengampunan instan ketimbang tanggung jawab nyata. Semua ini membentuk mindset global yang berbeda dari logika wahyu Isa alaihissalam yang asli, bahwa setiap manusia bertanggung jawab langsung kepada Allah, dan keselamatan tergantung amal dan ketaatan, bukan figur perantara. Di sisi lain, Islam muncul sebagai jawaban terhadap manipulasi sejarah ini. Risalah Nabi Muhammad SAW mengembalikan pesan Isa yang asli tauhid, ketaatan kepada hukum Tuhan, dan tanggung jawab individu. Di setiap ayat Al-Quran, manusia diperintahkan untuk menilai kebenaran berdasarkan wahyu, bukan doktrin manusia. Surah Al-Maidah ayat 72 menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Allah adalah Al-Masih, putra Maryam, sesungguhnya mereka kafir. Dan yang berkata, Allah adalah salah satu dari yang ketiga, padahal tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Maka jika mereka tidak bertobat, niscaya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini secara langsung membantah seluruh konsep Trinitas yang lahir dari ajaran Paulus dan disahkan melalui keputusan politik Konsili Naisi. Sinilah terlihat benturan paling dramatis. Satu ajaran lahir dari wahyu, yang lain dari tafsir manusia. Satu menuntun manusia pada tauhid, yang lain menuntun pada penyembahan makhluk. Pengaruh Paulus dalam konteks global juga terlihat dalam diplomasi dan politik. Nilai-nilai moral yang ia tanamkan membentuk kerangka pemikiran di Barat. Hukum yang didasarkan pada konsep dosa warisan, etika sosial yang menekankan pengampunan dan belas kasihan sebagai alat kontrol, serta legitimasi kekuasaan politik melalui moralitas agama. Bahkan media modern, film, literatur, dan musik populer banyak membawa narasi keselamatan melalui figur sentral, hero, atau korban. Semua merupakan cerminan terselubung dari teologi penebusan yang dikonstruksi Paulus. Namun, risalah Islam hadir untuk menegaskan kembali prinsip tauhid dan keadilan. Dalam surah Al-An'am ayat 164, Allah berfirman, "Dan tidaklah seseorang memikul beban dosa orang lain, dan apabila seseorang yang berdosa memikul dosa orang lain, maka tidak akan diterima darinya." Kontras ini menunjukkan bahwa seluruh konsep penebusan melalui darah yang diwariskan Paulus adalah sistem buatan manusia. Ia telah menciptakan jalan pintas untuk keselamatan, sementara Islam menekankan kesadaran, tanggung jawab, dan amal yang nyata. Paulus mengajarkan keselamatan melalui figur perantara. Islam mengajarkan keselamatan melalui ketaatan langsung kepada Allah. Dalam bidang sejarah, kajian modern menegaskan hal yang sama. Injil awal yang masih asli, termasuk Injil Barnabas dan Injil Gnostik, menunjukkan Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Paulus lah
yang mengubah makna ucapan Isa, menambahkan tafsir Yunani dan elemen mitologi Romawi, serta menyesuaikannya dengan politik Romawi. Semua ini menciptakan konflik mendasar antara wahyu dan tafsir manusia di ranah pendidikan dan budaya populer. Pengaruh Paulus tetap hidup. Sistem sekolah, literatur, dan media barat banyak menyebarkan pandangan bahwa keselamatan adalah masalah iman individu, bukan tanggung jawab moral langsung. Dalam novel, film, dan budaya populer, protagonis yang percaya, meski melanggar hukum moral, seringkali digambarkan sebagai pahlawan. Sementara konsep tanggung jawab Allah yang tegas dihilangkan. Ini adalah kelanjutan dari strategi Paulus, menciptakan dunia yang nyaman bagi manusia, sekaligus menutup akses langsung ke wahyu. Namun, Islam muncul sebagai pengoreksi, menegaskan kembali bahwa Isa adalah nabi, bukan bahwa wahyu harus diikuti sebagaimana yang diutus, bahwa manusia bertanggung jawab langsung kepada Allah. Benturan ini tak lagi hanya dalam buku atau doktrin agama, tetapi dalam pemikiran global. Mereka yang memahami risalah Islam mulai menyadari pola yang sama. Ajaran Paulus membentuk cara berpikir dunia barat, dan risalah Islam mengoreksi sejarah itu dengan prinsip kebenaran langsung dari Allah. Di era kontemporer, benturan ini semakin nyata. Globalisasi memudahkan peredaran informasi, termasuk fakta sejarah yang disembunyikan. Penelitian akademik mulai membuka arsip Vatikan, menemukan bukti bahwa banyak naskah Injil awal diselewengkan atau disembunyikan untuk mendukung teologi Paulus. Dari sana, umat Islam dan para peneliti bebas membandingkan risalah Isa asli, warisan Paulus, dan Al-Quran, sehingga terlihat jelas pola manipulasi sejarah. Sementara itu, dalam dunia barat, sistem masih mempertahankan warisan Paulus. Judea modern, media dan institusi sosial masih membawa unsur pemikiran yang sama. Keselamatan instan, penebusan melalui figur perantara, dan penghapusan tanggung jawab moral individual. Namun semakin banyak yang mulai mempertanyakan hal ini, dan disinilah risalah Islam menjadi mercusuar kebenaran. Ia menuntun manusia untuk menilai sejarah dengan akal dan wahyu, bukan tafsir politik atau dogma manusia. Benturan ini bukan sekadar akademik atau teologisis. Ia berdampak pada cara manusia memahami dunia, Tuhan, dan moralitas. Paulus membentuk dunia yang memuja figur dan simbol. Islam menekankan hubungan langsung antara manusia dan Allah. Paulus membangun doktrin yang menenangkan manusia dari rasa bersalah. Islam menuntut kesadaran penuh akan tanggung jawab. Paulus menggunakan kecerdikan manusia untuk membentuk sejarah. Islam menegaskan bahwa sejarah sejati adalah wahyu Tuhan yang tidak bisa diputarbalikkan oleh siapapun. Sejak era modern hingga hari ini, pertarungan ini terus berlangsung. Setiap kali naskah kuno ditemukan, setiap kali sejarah dievaluasi ulang, setiap kali umat Islam menyadari kebenaran risalah Isa dalam cahaya Al-Quran, warisan Paulus diuji kembali. Ia tetap menjadi tokoh pengubah sejarah, tetapi tidak lagi mutlak. Ia hanyalah bagian dari permainan besar antara wahyu dan manipulasi manusia. Dan disinilah letak pesan besar dari kisah Paulus. Sejarah bukan hanya peristiwa masa lalu, melainkan medan pertarungan ideologis antara kebenaran dan tipu daya manusia. Ia menunjukkan bagaimana seorang manusia dengan kecerdikan luar biasa bisa mengubah arah agama, membentuk budaya, dan menanamkan doktrin selama berabad-abad. Tetapi ia juga menunjukkan bahwa kebenaran yang datang dari Allah selalu memiliki cara untuk bangkit kembali, menyingkap kebohongan, dan menuntun manusia kembali ke jalan yang lurus. Seiring tirai sejarah ditutup, gambaran besar mulai terlihat jelas. Paulus bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah arsitek perubahan ajaran Isa alaihissalam yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dengan kecerdikan luar biasa, ia mengubah konsep tauhid yang murni menjadi doktrin yang menekankan figur perantara, keselamatan instan, dan penebusan melalui simbol. Ia tidak menghancurkan ajaran Isa dari luar, tetapi menanamkan perubahan secara halus dari dalam, menggunakan strategi yang memanfaatkan kelemahan
manusia, sistem politik Romawi, dan struktur sosial masyarakat saat itu. Namun, kebenaran wahyu tidak pernah mati. Dari Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, seluruh kesalahan tafsir, penyelewengan, dan manipulasi sejarah mulai terbongkar. Allah menegaskan bahwa Isa alaihissalam hanyalah hamba Nia dan Rasul, bahwa penyaliban tidak terjadi, dan bahwa keselamatan tidak tergantung pada perantara manusia. Dengan risalah Islam, manusia kembali diingatkan bahwa ketaatan kepada Tuhan, amal nyata, dan penghambaan yang ikhlas adalah kunci keselamatan yang sejati. Investigasi ini menunjukkan satu fakta yang mencengangkan. Sejarah agama bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga medan pertarungan ideologis. Paulus membentuk dunia barat modern, sistem moral, hukum, dan budaya global. Tetapi Al-Quran hadir sebagai koreksi terhadap semua manipulasi itu. Benturan antara wahyu dan tafsir manusia ini menjadi pelajaran penting bagi setiap generasi. Jangan pernah menerima klaim kebenaran tanpa menelusuri sumbernya. Dan selalu ukur ajaran manusia dengan cahaya wahyu Tuhan yang murni di balik segala kontroversi, manipulasi, dan kebohongan. Satu hal tetap tegak. Kebenaran tidak bisa dihapus oleh manusia manapun. Ia hanya tertutup sementara oleh kabut sejarah dan kecerdikan manusia. Dan bagi umat Islam, inilah kesempatan untuk menelusuri sejarah dengan akal dan hati yang bersih. Menyadari bahwa risalah Isa alaihissalam tidak pernah hilang, hanya diselimuti oleh tafsir yang salah. Dan bahwa kebenaran terakhir senantiasa hadir melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, perjalanan panjang menelusuri kehidupan Paulus, pengaruhnya yang luar biasa, dan benturan ajarannya dengan risalah asli Isa alaihissalam, kini sampai pada satu kesimpulan. Sejarah yang dimanipulasi manusia akan selalu menemukan koreksi melalui wahyu Tuhan. Semua fakta mencengangkan ini mengingatkan kita akan pentingnya menelusuri, mempelajari, dan memahami sejarah secara kritis, tanpa terjebak dalam dogma buatan manusia. Akhirnya, kita menutup lembar demi lembar rahasia sejarah ini dengan kesadaran bahwa perjalanan memahami kebenaran tidak pernah berhenti. Sejarah Paulus adalah pelajaran tentang kecerdikan manusia. Sejarah Isa adalah bukti kebenaran wahyu, dan risalah Islam adalah penutup yang menuntun manusia kembali ke jalan lurus. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menelusuri kebenaran, memahaminya dengan hati dan akal, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menelusuri perjalanan panjang ini bersama kami. Semoga kisah ini membuka mata, menggugah kesadaran, dan memperkuat keimanan. Salam damai dan pengetahuan untuk semua penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.